Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan lanjut soal nomor 5. Oke, di sini yang ditanyakan itu adalah energi listrik. Berarti W-nya ditanyakan. Kemudian diketahui T-nya itu adalah 10 menit. Kemudian ada rangkaiannya ya. Oke, kita kan tahu nih rumus dari W itu adalah sebentar. Kita punya rumus W itu adalah I kuadrat R kali T atau V kali I kali T atau V kuadrat per R dikali T. Nah, kita itu mau cari W-nya ya. Berarti kita butuh ada hambatan di situ, berarti tapi I-nya kita nggak tahu. Berarti jangan menggunakan yang rumus pertama dan rumus kedua. Kita akan menggunakan rumus terakhir. Kita coba dulu. Jadi kita hitung R totalnya dulu. Di sini kan ada R1 sama R2. Berarti paralel. Kita hitung hambatan totalnya. Berarti 1/RP sama dengan 1/2 tambah 1/6. Berarti 3 plus 1. Berarti RP sama dengan 6/4. 1,5 ohm. Kemudian ini sudah didapat. Kemudian di sini ada hambatan dalam. Berarti kita tulis R total sama dengan RP ditambah R kecil. Berarti 1,5 ditambah 0,5 sama dengan 2 ohm. Nah, kalau sudah kita hitung energi sama dengan V kuadrat per R kali T. V-nya itu berarti yang ini ya, 6 volt, berarti 6 kuadrat dibagi R-nya adalah 2 dikali T-nya adalah 10 menit. Kamu jadikan detik dulu, berarti dikali 60. Maka menjadi 36 bagi 2 kali 600. Coret-coret 300. 36 kali 3 itu adalah 10.800 Joule atau 10,8 kilojoule. Jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Jadi ada dua lampu A dan B. Berarti kita bisa tulis PA dayanya itu adalah 60 watt. Kemudian PB itu adalah 40 watt. Lalu tegangannya itu adalah 240. Yang B juga sama ya, berarti kita tulis kayak gini aja. Terus dihubungkan secara paralel. Hambatan total. Oke, R total. Nah, masih ingat tadi kalau misalkan yang seri tadi kan di soal sebelumnya ada tuh kalau dicari daya ketika seri dia tinggal dijumlahkan kayak menghitung rangkaian hambatan paralel. Nah, kalau ini yang paralel ya, berarti kalau nanti suatu saat ditanyakan soal dayanya disusun secara paralel, yang ngitungnya berarti kayak yang seri. Nah, tapi di soal ini kayaknya kita tidak butuh itu. Jadi kita cek dulu yang pertama langkahnya. Hitung hambatan masing-masing lampu dengan rumus P sama dengan V kuadrat dibagi R. Oke, berarti RA itu didapat dari 240 kuadrat dibagi P-nya. P-nya kan berarti 60. R sama dengan V kuadrat dibagi P. Berarti berapa? 960 ohm. Lalu RB 240 kuadrat dibagi dayanya 40. Nanti didapatkan 1440.
Oke, karena diinfokan bahwa susunannya itu paralel dan ini hambatannya masuknya hambatan listrik bukan dayanya yang kita cari, berarti langkah kedua kita hitung dengan hambatannya. Karena dia paralel, berarti kita hitung dengan cara 1/R sama dengan 1/RA ditambah 1/RB. Maka 1/R sama dengan 1/960 ditambah 1/1440. Kita ambil KPK-nya 2880. Berarti ini 3, ini 2. Maka R sama dengan 2880 dibagi 5. 2880 kita bagi 5, hasilnya adalah 576 ohm. Berdasarkan opsi jawaban tidak ada yang benar ya. Berarti tidak ada opsi jawaban. Selanjutnya untuk soal nomor 7, suatu penghantar dialiri muatan listrik sebesar 1800 kolom, itu adalah Q ya. 1800 kolom dalam waktu 15 menit. T-nya adalah 15 menit. Kita jadikan ke detik, berarti 900 sekon. Kemudian jika beda potensial antara ujung-ujung penghantar 240 volt. Oke, tegangannya adalah 240 volt, daya listrik. Oke, daya punya rumus V kali I. Kita belum punya I, berarti I punya rumus apa? Kalau ada muatan kita bisa gunakan rumus yang ini. I sama dengan Q per T. Jadi kita cari dulu untuk yang awal. I sama dengan Q per T. Kemudian Q-nya adalah 1800, T-nya adalah 900, coret-coret. Berarti hasilnya adalah 2 ampere. Kemudian yang kedua itu adalah tegangan daya ya. Daya sama dengan V kali I. V-nya adalah 240, I-nya adalah 2 sama dengan 480 watt. Berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 8, jadi ada rangkaian listrik, kemudian dihubungkan dengan tegangan, V-nya adalah 15,8 volt, energi listrik titik B ke C. Yang ditanyakan W ya, energi listrik B ke C. Selama 5 menit, T-nya adalah 5 menit. Oke, kita ubah dulu ke detik, berarti 5 kali 60 sama dengan 300 sekon. Oke, habis itu karena kita mau menghitung energi listrik, berarti kita menggunakan rumus I kuadrat RT. Kita bisa pakai ini ya. Kemudian di sini B ke C itu kan ada 2 hambatan. Hambatannya itu paralel. Berarti kita akan hitung dulu hambatan 1/RP sama dengan 1/40 ditambah 1/60. Kita cari KPK-nya 240. 12 aja ya. 120 berarti ini 3, ini 4. Maka RP sama dengan 120 dibagi sorry. Ini salah nih. 120 bagi 60 kan 2 ya. Berarti 5 sama dengan 24 ohm. Kemudian di situ ada 30 sama 25. Nah, setelah ini kan berarti rangkaiannya nanti menjadi seperti ini. Nah, hubungan ketiganya itu kan seri ya. Berarti nanti kita hitung yang kedua hambatan total. Jadi yang ini hambatan seri. R total sama dengan R paralel. Ini bukan seri tapi paralel. Berarti RP plus R1 plus R3. Misalkan ini R1,
R2, R3, ini R4. Berarti ini bukan R3 tapi R4. R paralel adalah 24, R1 30, R4-nya 25. Berarti berapa? Totalnya 79 ohm. Nah, kita kan hambatannya sudah ada, T-nya juga sudah ada. Berarti kita perlu I. Oke, untuk langkah ketiga kita cari I. I itu punya rumus V dibagi R total. V-nya adalah 15,8, R totalnya adalah 79. Didapatkan 0,2 ampere. Kalau sudah, berarti kita langkah keempat langsung masukkan ya. W sama dengan I kuadrat RT. I-nya adalah 0,2 kuadrat. R-nya 79. Nah, apakah R-nya 79? Tidak. Kenapa? Ini itu yang ditanyakan WBC. Kalau B ke C itu R-nya hanya R2 sama R3. Berarti kita pakai yang R paralel, berarti 24, T-nya adalah 300. Hasilnya 288 Joule. Nah, di sini tidak ada opsi jawabannya ya. Oke.